Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Tadi aku dikagetin soalnya. Ya, balas dendam kan. Memang, coba disapa dulu jamaah yang di rumah tuh. Oke, buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita masih dengan tema anak zaman sekarang. Kok gitu sih? Nah, ini ada momen anak-anak saling berbagi satu sama lain. Kita lihat tayangannya ya. Momen manis 3 bocah SD berbagi makanan saat hujan bikin terenyuh. 3 orang bocah sekolah dasar, SD, tampak berbagi makanan saat hujan. Ketiganya terlihat begitu akrab hingga membuat warganet terenyuh dan nostalgia. Dilihat dalam unggahan yang dibagikan akun TikTok @resieni12345667777, mulanya tampak 3 orang bocah laki-laki berseragam pramuka sedang istirahat di teras sekolah. Mereka menepi di pojokan gedung yang saat itu diguyur hujan. Bukan hanya sekadar istirahat, mereka rupanya juga saling berbagi makanan. Tampak satu anak yang berjongkok di tengah dengan sengaja membagi makanannya menjadi 3. Ia terlihat berusaha membagi makanan ini dengan adil untuknya dan 2 orang temannya. Wih, Masya Allah. cakep. Aku tuh kalau lihat video tayangan tadi tuh kayak yang sebagai orang tua pasti seneng banget, pasti bangga banget ya. Iya, aku ingin bertanya sama Ustadz Syam nih. Pergaulan anak zaman sekarang kan mengerikan. Bahkan ada yang mulai memakai obat-obatan terlarang. Tuh, astagfirullahaladzim. Bagaimana orang tua bisa mengawasi anak agar tidak ikut terjerumus memakai obat-obatan terlarang? Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Habib, Maulana, Natali, serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau berbicara tentang ujian zaman tuh ya masing-masing zaman beda-beda gitu ya. Mungkin orang tua akan mengatakan kalau zaman anak muda sekarang kelewatan dan mungkin kalau anak sekarang mengetahui zaman orang dulu juga mereka akan mengatakan parah banget ya orang tua gue dulu, subhanallah. Jadi ternyata ya tergantung zamannya aja. Jadi kalau dikatakan bagaimana agar anak terhindar daripada obat-obatan terlarang, tentu saja yang pertama mesti kita kasih tahu dia pengetahuan, karena ada orang yang tidak tahu bahwa khamar itu menyangkut ataupun juga masuk di dalamnya narkotika. Jadi khamar itu bukan hanya minuman, khamar itu segala jenis yang memabukkan, yang dikonsumsi memabukkan, maka dia termasuk daripada khamar, baik itu bentuknya cair ataupun padat ataupun suntik ataupun dihisap mungkin, subhanallah. Maka ini adalah sesuatu yang disebut khamar, dan khamar itu kata Al-Qur'an, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi dikasih tahu dulu bahwa ternyata khamar itu adalah bagian daripada pekerjaannya syaitan, dan itu adalah sesuatu yang sangat buruk bagi tubuh kamu. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah maka engkau akan sukses. Subhanallah. Jadi belum masuk agama aja udah kita lihat orang-orang sukses nggak mau khamar. Cristiano Ronaldo, CR7 sampai sekarang nggak pernah menyentuh alkohol. Subhanallah. Oke deh, nggak usah kita bicara agama, kita nggak usah bicara kiai. Ronaldo aja, subhanallah, pemain terbaik dunia, CR7 tidak mau menyentuh alkohol. Kenapa? Karena berbahaya bagi tubuhnya. Tahu dia, padahal belum pernah lihat ayatnya, subhanallah, di surah Al-Maidah. Jadi pengetahuan terlebih dahulu bahwa obat-obatan terlarang. Kenapa terlarang? Karena pasti jelek buat tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengisinya dengan ilmu, barulah diisi dengan keimanan. Nah, Allah itu senantiasa melihatmu dimanapun engkau berada. Mungkin papa nggak selamanya hidup, bapakmu ini nggak selamanya bisa jagain kamu, subhanallah. Maka engkau kalau sudah dewasa, engkau sudah tinggal di luar kota, udah ngekos sendiri, maka Allah lah yang akan menjagamu. Allah itu maha melihat. Engkau bisa mungkin membohongi bapak mamamu, tapi engkau tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbahaya bagi tubuh kita. Maka diisi dengan keimanan. Barulah yang ketiga, didoakan. Karena Allah lah yang maha melindungi, Allah lah yang maha memberikan petunjuk. Tadi ngobrol sedikit sama Habib Utsman bahwasanya kita selamat ini. Waktu kecil banyak mungkin anak-anak yang nakal, alhamdulillah diselamatkan sama Allah. Kenapa? Mungkin karena doa dari orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Sam. Nah, sekarang aku ingin bertanya kepada Habib Utsman. Habib, tapi kalau orang tua terlalu memberikan dan memanjakan anak sehingga anak jadi kurang ajar ke orang tua, apakah wajar?
tidak wajar bagi orang tua untuk apa? Untuk memanjakan anaknya. Orang tua mempunyai aturan dalam syariat agama. Yang pertama, boleh dia memanjakan dan jadikan raja dan ratu dari usia 0 sampai 6 tahun atau sampai 7 tahun. Masuk di usia 7 tahun sampai usia 17 tahun, anak ini bagaikan kerangkeng dan penjara. Dididik dengan didikan yang keras, bil ma'ruf, dengan sesuai dengan aturan syariat agama. Agar apa? Anak ini berada dalam jalan yang baik, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak usia 7 tahun dilepas gadgetnya, dilepas laptopnya, dilepas iPadnya, dia lihat yang enggak, subhanallah. Dikasih uang, dikasih ini, itu, dia menganggap dirinya mampu. Dia anggap orang tuanya mampu, akhirnya sombong. Sampai akhirnya orang tuanya bisa masuk penjara gara-gara itu. Subhanallah. Inilah yang membuat manusia terjerumus dalam sebuah kehancuran dan kemaksiatan. Karena apa? Orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Ya, Masya Allah. Berarti aku juga nggak boleh kasih handphonenya ke anak aku ya, masih umur mau 2 tahun itu, Habib. Mungkin dipegangkan handphone tapi tidak disuruh pergi isi pulsa. Aduh, isi pulsa. Sekarang nggak perlu isi pulsa. Isi token ya? Oh, gitu. Kalau isi token yang nyala bukan itu, nyala listrik. Oke, aku ingin bertanya kepada Ustadz Maulana. Anak zaman sekarang lebih mudah terpancing emosi dan merasa dirinya udah paling jagoan. Semua orang ditantang. Bagaimana nih agar anak-anak milenial zaman sekarang nih bisa menjaga emosinya agar tidak mudah terpancing? Agar bisa menjaga emosi anak. Emosi orang tua apa emosi anak nih? Emosi orang tua. Oh, emosi orang tua. Izin Ustaz Sam dan Habib. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini bisa saya jaga seterusnya sampai anak saya berkeluarga. Amin. Karena alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah marah sama anak, tidak pernah memukul anak, dan tidak pernah mengancam anak. Dan senantiasa anak itu diberikan kasih sayang. Tapi gimana nih kalau ada anak yang ketika kita terpancing emosi terhadap anak, maka kata sabar itu harus didahulukan. Maka sebenarnya ada 3 di sini. Apa itu? PPT sebenarnya. PPT. PPT. 1, 2, 3. PPT. P-nya itu adalah pengajaran. Ajarkan anak, kenalkan anak, biasakan anak. Itu adalah pengajaran. Bagaimana kita mengajarkan anak? Sekali lagi, anak itu diberitahu karena manusia. Manusia itu mendengar, melihat, menyimak. Bukan binatang yang harus dipukul. Ya, mohon maaf. Kepada siapapun, ajarkanlah anak tentang nilai agama. Ajarkanlah anak tentang kehidupan. Ajarkanlah anak tentang akhlak. Ajarkan anak tentang hal yang baik dan yang buruk. Setelah kita mengajarkan, itu tuh bikin emosi. Jadi ini pembelajaran buat kita. Kalau begitu kita yang harus belajar. Belajar untuk sabar, belajar untuk mempersiapkan bagaimana caranya. Makanya kurikulum itu tiap tahun berubah. Kurikulum tiap tahun itu berubah. Ternyata sekarang masanya seperti ini. Sekarang mohon maaf, dulu kita dilarang bawa kalkulator. Kenapa dilarang kalkulator? Jangan sampai dia menghitung pakai kalkulator. Kemudian dilarang lagi pakai bawa handphone. Seperti itu. Jadi ini juga pembelajaran. Yang kedua, pendidikan. Pengajaran dan pendidikan itu sangat beda. Kalau pengajaran itu mengajarkan, tapi mendidik itu mengarahkan dari A sampai Z. Makanya pesantren itu di situ ada pendidikan di situ. Karena diajarkan tidurnya, makannya, kebersamaannya, kesehariannya, itu betul-betul dipantau. Makanya mendidik di situ. Sementara yang di luar pesantren berarti gini, engkau mendapatkan pengajaran di sekolah, sampai ke rumah engkau akan mendapatkan pendidikan dari keluarga. Jadi seperti itu. Jadi pendidikan itu harus penting. Kemudian yang ketiga adalah PPT, artinya keteladanan. Teladan. Teladan itu penting. Mata kuluna lima alun. Jangan sampai kita pandai mengajarkan, tapi kita sendiri tidak bisa. Ku ampusakum wahlikum nara. Masya Allah. Diri dan keluarga. Yang penting PPT ya. Apa itu? PPT. Pengajaran. Pendidikan. Teladan. Masya Allah. Oke. Aku mau nanya nih sama Habib Usman. Habib, adakah doa dan amalan yang mampu mengikat hati anak-anak saat ini walaupun berjauhan dengan orang tua, tapi tetap bisa menjaga akhlak dan perbuatannya? Afwan Natali, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya ketika anak kita jauh, ketika anak kita tidak ada di dekat kita, maka orang tua wajib untuk selalu senantiasa telepon anaknya.
Video call sama anaknya, tanyakan apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, nasihati dia, didik dia dengan media telepon, di telepon. Karena apa? Karena ketika dia jauh, tetap kita sebagai orang tua untuk mengingatkan. Ustaz sama aja, sampai sebelum nikah ditanya, udah sholat subuh belum? Udah bangun belum? Betul nggak Ustaz Sam? Betul. Sampai udah kemana tadi nggak syuting? Ketiduran. Diomelin sama orang tuanya. Begitu perhatian orang tua terhadap anaknya. Ini yang harus dilakukan oleh orang tua zaman sekarang ketika anaknya jauh. Dan selalu doakan bahwasanya ya Arab, jadikan anak kami atau anak kita semua atau anak penonton di rumah menjadi anak yang soleh soleha. Rabbi habli minas salihin. Dan juga berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Doakan senantiasa anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah, akhlak yang soleh, dan juga akhlak yang mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dan selalu apa? Selalu mengingatkan bahwasanya sholat 5 waktu jangan tinggal. Disuruh ngaji. Kalau belum sholat, teleponin terus-terusan. Ayo sholat, ngaji, ayo ngaji. Karena apa? Anak mesti diingatkan. Biar bagaimanapun juga dia tetap anak. Oleh karena itu, sekali lagi, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah selalu mengikuti aturan syariat agama agar mendapatkan pertolongan dan hidayah kepada Allah. Allah berikan hidayah kepada kita. Yahdi ma yasha. Kalau Allah kasih petunjuk, selamat kita. Tapi kalau Allah nggak ngasih kita petunjuk, celaka kita, binasa kita. Wa yu'adzibu ma yasha. Lebih hancur lagi kita. Sekarang kita minta kepada Allah, kita berdoa bareng-bareng. Berharap anak kita menjadi anak yang akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mamla'u Quluba auladina nuran wa hikmatan wahlihim liqabuli ni'matin wa aslihuhum wa aslih bihumul ammat. Ya Allah, jadikanlah anak kami di dalam hatinya penuh dengan cahaya darimu ya Allah. Penuhilah mereka cahaya dan hikmah darimu ya Allah. Dan jadikanlah mereka hamba-hambamu ya Allah, yang pantas menerima nikmat. Perbaiki diri mereka dengan akhlakul karimah. Perbaiki akhlak mereka dengan akhlak yang baik. Jauhilah mereka daripada akhlak yang buruk. Dan perbaiki pula umat ini ya Allah, melalui mereka ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih ya, nunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita di sini nih. Nah sekarang makanya langsung aja kita ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara meminta maaf kepada anak yang sudah kita titipkan ke panti asuhan? Saya sadar ini salah saya sebagai ayah dan saya malu untuk menemui anak saya. Apakah saya berdosa dalam hal ini dan memutuskan untuk tidak bertemu anak saya? Saya terima jika anak saya tidak menganggap saya ayahnya. Bagaimana itu Ustadz Syam? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi habis Maulana Natali serta penanya yang insya Allah berusaha bertaubat. Jadi ada seorang ayah, dia titipkan anaknya ke panti asuhan. Entah dengan alasan apapun itu, tapi ayah ini mungkin kita berbaik sangka bahwa ayah ini ingin yang terbaik buat anaknya. Mungkin pada saat itu mungkin berpisah dengan istrinya, lalu anaknya ini berkekurangan kasih sayang ibu, maka ayahnya pun menitipkannya ke panti asuhan. Nah sekarang ayahnya ini ingin memperbaiki semuanya, lalu mendatangi anaknya, ingin bertemu dengan anaknya. Namun anak tersebut mungkin masih agak canggung karena selama ini dia tidak tahu dengan ayahnya. Baru mau bertemu dengan ayah, tiba-tiba ada lelaki asing yang mengaku-ngaku sebagai ayah. Lalu orang tua ini mengatakan bahwasanya saya terima seandainya anak saya tidak menganggap saya. Maka bagus, yang pertama, akhir daripada pertanyaannya inilah modal utamanya. Jangan berharap kepada anak untuk anak itu membalas kebaikan orang tuanya. Kita berbuat baik saja kepada anak, jangan pernah berharap dibalas sama anak. Apalagi tidak berbuat baik kepada anak. Orang tua yang merawat anak sampai anak tersebut wisuda, sampai anak tersebut menikah saja, jangan pernah mengharap balasan daripada anak, tapi haraplah balasan dari Allah. Apalagi orang tua yang nitipin anaknya ke panti asuhan, maka mesti sadar diri terlebih dahulu bahwa saya ini ayah yang kurang bertanggung jawab. Saya ini ayah yang ternyata menitipkan anak saya ke panti asuhan. Maka jangan berharap kebaikan daripada anak tersebut. Artinya jangan berharap dibalas oleh anaknya. Dia mau menganggap kita sebagai ayahnya saja, alhamdulillah ala kulli hal. Maka yang pertama, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Karena sudah ketemu dengan anaknya, maka tebuslah kesalahan-kesalahan kemarin. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka tamballah keburukan tadi dengan kebaikan. Tambal. Kalau kemarin kurang mungkin perhatian terhadap anak, maka sekarang beri senantiasa perhatian. Anak cuek, tambal lagi. Anak tidak mau terima perhatian tersebut, tambal lagi. Anak tidak mau menerima kebaikan. Tidak ada orang yang tidak luluh dengan sedekah. Tidak ada. Tidak ada orang yang tidak luluh dengan kebaikan. Mesti manusia itu tunduk patuh terhadap kebaikan. Maka tambahlah kemarin kelalaian sebagai ayah dengan kebaikan sebagai seorang ayah. Maka senantiasalah masuk ke dalamnya atau mendatanginya, memperkenalkan diri bahwa saya ini ayah yang baik. Jangan sudah dicap sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab, malah tambah jauh lagi. Jangan sampai seperti itu. Maka inilah ujiannya menjadi seorang orang tua. Yang jelas, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik, merawat, masuk ke dalamnya. Artinya memberikan daripada perhatian. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dibalas oleh sang anak tadi. Kita baik saja terhadap anak, belum tentu anak bisa membalas kita. Apalagi kalau memang kita kurang memberikan terhadap anak tersebut. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Oke, buat jamaah masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media sosial Islam Itu Indah. Jadi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.